Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, babu wada'is sahib wa wasiyatihi inda firaqihi li safar wa ghairihi. Bab tentang bagaimana ucapan yang diberikan kepada orang yang hendak bersafar dari seorang sahabat ke kawannya, dan wasiatnya juga ketika tidak bersafar, wa ghairihi, atau karena keperluan yang lain seperti merasa akan meninggal dunia, wa du'a lahu, dan mendoakan orang yang bersafar, wa talabud du'a wa talabi du'a minhu, dan juga minta doa dari orang yang bersafar atau dari kawan tadi yang hendak bersafar, atau dari kawan yang sedang bersafar, yang hendak bersafar. Tapi ini bab menjelaskan tentang bagaimana kalau ada kawan yang bersafar maka kita mendoakannya. Demikian juga kalau ada seorang hendak pergi maka dia berwasiat kepada orang yang ditinggalkan, atau dia merasa akan meninggal dunia maka dia berwasiat kepada yang akan dia tinggalkan. Apakah safar perjalanan dunia atau safar menuju perjalanan akhirat. Dan seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat sebelum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Ibrahim mewasiatkan dengan kalimat tauhid kepada anak-anaknya, dan demikian juga Yaqub alaihissalam mewasiatkan tauhid kepada anak-anaknya. Mereka berkata, innallaha astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam, Ini wasiat ya Ibrahim kepada anak-anaknya, kemudian dilanjutkan juga Yaqub alaihissalam kepada anak-anaknya, wasiat orang tua kepada anak-anak. Allah berfirman, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut. Apa kalian hadir ketika kematian menjemput Nabi Yaqub, yaitu ketika akan meninggal dunia. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Mereka berkata, kami beribadah atau menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, ilaha wahida, Tuhan yang esa, wa nahnu lahu muslimun, dan kami muslimun atau kami muslim, kami berserah diri kepadanya. Ini wasiat orang tua kepada anak untuk bertauhid, dan terlebih lagi ketika akan meninggal dunia, mengingatkan kepada anak-anak agar tidak berbuat syirik sama sekali. Dan ini juga dalil bahwasanya para nabi dahulu agama mereka juga agama Islam. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya agamanya disebut agama Islam ya. Namun disebut dengan Islam umum yaitu sama-sama menyuruh kepada tauhid ya. Tidak ada agama lain. Muncul istilah agama baru ketika terjadi penyimpangan, maka ada istilah nama Yahudi. Agama Yahudi muncul kapan? Setelah terjadi penyimpangan. Agama Nasara juga istilah muncul setelah terjadi penyimpangan. Padahal semuanya juga beragama Islam. In kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum mu'minin ya. Ya, in kuntum muslimin. Sebagaimana kata Nabi Musa kepada kaumnya, kalau kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada Allah jika kalian adalah muslim, jika kalian adalah Islam. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika membangun Ka'bah dengan Ismail, dia berkata, Rabbana waja'alna muslimaini lak. Ya Allah, jadikanlah aku dan Ismail Islam, Muslim. Jadi semua agamanya, para nabi adalah agama apa? Islam. Ya. Karena agama yang dipilih oleh Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tetapi setelah ada penyimpangan pada agama-agama berikutnya, pada Yahudi, maka muncul istilah agama Yahudi untuk membedakan dari agama Islam yang murni. Itu namanya Islam umum.
Islam khusus yang kita kenal sekarang itu agamanya Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Baik. Di sini wasiat seorang ayah kepada anak-anak, terutama ketika akan meninggal dunia. Maka tidak mengapa seorang ketika merasa dia akan meninggal dunia atau dia akan berpisah dari anak, menulis wasiat. Wasiat suatu perkara yang penting untuk diperhatikan kepada anak-anak. Ini wasiat ayah kepada kalian. Dan ini dilakukan oleh para ulama ketika mereka dalam kondisi sakit atau mereka di dalam kondisi sangat tua, mereka merasa kematian mungkin bisa datang kapan saja, maka mereka menulis wasiat kepada anak-anak mereka, ya, agar diperhatikan sehingga ketika mereka meninggal wasiat tersebut bisa dijalankan. Ini wasiat terkait dengan ketakwaan. Ada wasiat terkait dengan harta, misalnya dari uang saya sekian persen buat untuk bangun masjid atau sekian persen untuk fakir miskin atau disedekahkan. Ini wasiat terkait dengan harta warisan. Tapi ada wasiat umum terkait dengan ketakwaan, maka itu bisa disampaikan kapan saja, terutama ketika seorang akan berpergi meninggalkan keluarganya dalam safar dunia, apalagi ketika dia merasa akan meninggalkan mereka selama-lamanya dalam safar akhirat yang tidak akan kembali lagi. Taib, adapun hadis-hadis tentang hal ini maka banyak disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masuk hadis yang pertama. Hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu alladhi sabaqa fi babi ikrami ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis tentang memuliakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala qama Rasulullah sallallahu fina khatiban. Suatu hari Rasulullah sallallahu berkhutbah, berdiri di tengah-tengah kami. Dan ini dalil bahwasanya khutbah dengan berdiri, ya. Demikian juga kalau seorang memberi nasihat, dia boleh berdiri agar lebih diperhatikan, ya. Sekarang mungkin ada kursi, kalau mungkin nasihatnya lama, tapi kalau tidak ada kursi dia boleh berdiri agar menjadi pusat perhatian. Misalnya dia mau kasih kultum di masjid, dia berdiri kemudian dia menyampaikan nasihat-nasihat singkat. Seperti Rasulullah SAW dalam Al-Quran juga disebutkan, "Fatarakuka qa'ima", mereka meninggalkan engkau dalam kondisi berdiri. Rasulullah sedang khutbah. Fahamidallah, maka Rasulullah memuji Allah, wa athna alaihi, kemudian menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa wa'adha, kemudian Rasulullah SAW memberi wejangan, wa dzakkar, dan mengingatkan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, amma ba'du, kemudian daripada itu, ala ayyuhan nas innama ana basyarun. Wahai manusia sekalian, ketahuilah atau perhatikanlah, ala itu harfu tanbih untuk mengingatkan, itu ketahuilah atau perhatikanlah kalau terjemahannya. Ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, itu para sahabat. Innama ana basyarun, aku hanyalah seorang manusia. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi. Sebentar lagi akan datang utusan Rabbku, yaitu malaikat maut. Fa ujiba, dan aku akan memenuhi panggilan malaikat maut tersebut, atau aku akan memenuhi panggilan utusan Allah tersebut, yaitu meninggal dunia. Wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, itu dua perkara yang berat atau dua perkara yang berharga, dua perkara yang mulia. Tsaqalain maksudnya suatu yang berharga, yang mulia, yang berat, ya. Aku tinggalkan bagi kalian. Awaluhuma, adapun yang pertama di antara keduanya, kitabullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Fihi al-huda wan nur, bahwasanya dalam Al-Qur'an ada petunjuk dan cahaya. Itu petunjuk agar orang bisa berjalan dengan baik, dan cahaya yang mengeluarkan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Fakhudhu bi kitabillahi wastamsaku bihi, maka peganglah kitab Allah dan berpegang teguh dengan kitab Allah. Fahatha ala kitabillah, kata Zaid bin Arqam, maka Rasulullah motivasi untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an, wa raghaba fihi, dan motivasi, mendorong. Tsumma qala, kemudian beliau berkata yang kedua yang saya tinggalkan harus diperhatikan, wa ahlu baiti, keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti, aku ingatkan kalian karena Allah Subhanahu wa taala untuk perhatian kepada ahlul bait. Rawahu Muslim. Di sini jelas terkait dengan bab Rasulullah SAW berwasiat karena merasa akan meninggal dunia. Beliau manusia dan beliau merasa akan datang malaikat maut, dan itu sudah beliau ulang-ulang ketika haji. Makanya disebut dengan hajjatul wada, haji perpisahan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da amikum hadha. Ambillah tata cara manasik haji dariku, bisa jadi aku tidak bisa bertemu lagi kalian pada tahun depan. Itu ada firasat beliau akan meninggal dunia. Seperti Rasulullah SAW ketika puasa Asyura, beliau berkata, lain ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup tahun depan, aku akan puasa tanggal 9
Muharram berserta tanggal 10 Muharram yaitu Tasu'a dan Asyura. Tetapi Rasulullah SAW tidak sempat puasa Tasu'a karena meninggal dunia. Beliau sudah isyaratkan la in ishtu ila qabil. Kalau saya hidup sampai tahun depan ternyata beliau meninggal dunia sehingga beliau hanya puasa Asyura. Tapi di situ disebutkan sunnah puasa Tasu'a karena itu cita-cita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah meninggalkannya karena tidak mampu karena Rasulullah meninggal dunia. Maka ini wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena merasakan meninggal dunia, maka beliau ingatkan dua hal yang penting yang beliau tinggalkan. Pertama, Al-Qur'anul Karim. Agar berpegang teguh kepada Al-Qur'an karena siapa yang dapat petunjuk dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Qur'an memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik. Dan Al-Qur'an adalah kitab yang sempurna. Makanya Allah mengatakan, "Dzalikal kitab." Inilah kitab yang sempurna. Sebelumnya ada kitab-kitab yang turun sebelum Al-Qur'an seperti Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Tapi kitab-kitab tersebut tidak sempurna. Kenapa? Karena syariat para nabi-nabi terdahulu hanyalah bertempo, ya, bertempo terkait dengan suku-suku tertentu atau kaum tertentu. Adapun Al-Quran diturunkan kepada nabi terakhir yang berlaku bagi seluruh umat manusia dan syariatnya tidak akan expire sampai hari kiamat kelak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya wa kanal anbiya'u qabli yub'atsuna ila qaumihim khassah. Adapun nabi-nabi sebelumku mereka diutus kepada kaum mereka secara spesifik. Wa bu'itstu ila an-nasi 'amma. Adapun aku diutus untuk seluruh umat manusia. Oleh karenanya tabiat atau sifat dari syariat nabi-nabi terdahulu hanya bersifat temporal, hanya sebentar. Kemudian mengalami expire dan dimansuhkan oleh syariat-syariat berikutnya. Karena memang diturunkan oleh Allah hanya berlaku untuk kaum tertentu, zaman tertentu. Berbeda ketika Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk syariat untuk seluruh umat manusia dan selama-lamanya. Karena tidak ada nabi yang setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini konsekuensi nabi sebagai nabi terakhir, syariatnya harus sempurna sampai hari kiamat kelak. Berbeda kalau nabi diutus, bakalan ada nabi selanjutnya. Bakalan ada nabi selanjutnya. Maka tidak harus sempurna karena hanya untuk kaum tersebut pada waktu tertentu. Dari sini Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna. Makanya Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sungguhnya Al-Quran adalah memberi petunjuk kepada yang terbaik. Karenanya ketika Umar bin Khattab membawa lembaran dari Taurat, kemudian dia membaca di hadapan Nabi SAW, maka Nabi pun marah. Kata Nabi SAW, "Atum amutahawwikuna anta ya ibnal Khattab." Kenapa kau bimbang wahai Umar? Kemudian Rasulullah ingatkan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'u lattiba'i." Seandainya Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Itu makanya para ulama mengatakan dilarang membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, dilarang. Karena Al-Quran sudah cukup, Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Adapun seorang baca Taurat dan Injil untuk komparasi, untuk mengetahui ayat-ayat yang mendukung Al-Quran atau untuk mencari ayat-ayat yang terjadi perubahan atau distorsi atau penyimpangan, maka enggak ada masalah. Sebenarnya dilakukan oleh para kristolog. Tetapi kalau untuk mencari hidayah, maka cukup Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan penjelasan Sunnah Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama aku tinggalkan kitabullah, Al-Quran. Fihi al-huda, di situ ada petunjuk. Bahkan petunjuk yang terbaik. Wan nur, dan ada cahaya yang mengeluarkan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Maka Islam sudah sempurna, tidak perlu Taurat, tidak perlu Injil, tidak perlu filsafat, tidak perlu yang lainnya. Terkait dengan agama maka sudah sempurna. Islam sangat lengkap. Maka Rasulullah mengatakan, ambillah kitabullah, khudhu bi kitabillah, itu amalkanlah kitabullah seperti firman Allah, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Wahai Yahya, amalkanlah Taurat dengan kuat. Yaitu ambillah Al-Quran, maksudnya amalkan dengan kuat, wastamsiku bihi, dan berpegang teguhlah. Setelah itu Rasulullah ingatkan perkara kedua tentang ahlul bait. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian karena Allah untuk perhatian terhadap ahlul bait. Maka ini dalil bahwasanya wajib bagi kaum muslimin untuk menghormati ahlul bait. Untuk menghormati ahlul bait. Karena Rasulullah ingatkan, dan dia ingatkan di akhir-akhir hayat beliau. Isyarat bahwasanya bisa jadi ahlul bait kemudian di kemudian hari tidak diperhatikan atau misalnya diganggu, ya. Maka Rasulullah ingatkan, jangan ganggu ahlul bait, ya. Aku ingat kalian untuk memperhatikan ahlul bait. Oleh karenanya wajib bagi kita kalau
ada seorang kita yakin di Ahlul Bait, maka hendaknya kita menghormatinya karena dia adalah Ahlu Baitin Nabi. Dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlul Bait siapa? Bani Hashim. Bani Hashim. Tidak terbatas pada keturunan Hasan dan Husain saja. Ya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Itu salah satu dari Ahlul Bait. Di antara Ahlul Bait adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, ya nisa'an Nabi dalam surat Al-Ahzab, ya nisa'an Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitunna fala takhdha'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati wal hikmah. Allah sebut dalam surat Al-Ahzab, wahai istri-istri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita biasa. Jika kalian bertakwa, maka jangan kalian lembut atau mendayu-dayu ketika berbicara. Bisa jadi orang punya penyakit hati akan condong kepada kalian. Tapi ucapkanlah kata-kata yang wajar. Wahai istri-istri Nabi, dirikanlah salat, bayar zakat, dan taat kepada Rasulnya. Dan janganlah kalian tabarruj. Ya. Janganlah tabarruj. Kemudian setelah itu Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sungguhnya Allah ingin membersihkan dari kalian najis wahai ahlul bait dengan membersihkan sebersih-bersihnya. Setelah itu Allah kembali lagi berbicara kepada para istri-istri Nabi. Wadhkurna, wahai istri Nabi, ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesepakatan ulama bahwasanya para istri-istri Nabi termasuk ahlul bait yang harus diperhatikan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebagian dalam surat Al-Ahzab. Demikian juga Allah menamakan istri Nabi Ibrahim dengan Ahlul Bait Nabi Ibrahim. Ya. Ya. Ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Ketika Rasulullah atau ketika para rasul memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim yang sudah tua dan istrinya Sarah bahwasanya mereka akan punya anak, yaitu Ishak, dan kemudian punya anak lagi cucunya namanya Yakub. Ketika itu Sarah berkata, ya, "A'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikha?" Apakah saya akan bisa punya anak sementara saya sudah tua dan mandul, sementara suami saya juga sudah tua? Maka para malaikat berkata, "Ata'jabina min amrillah?" Wahai Sarah, apakah merasa heran dengan keputusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait. Ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahan bagi kalian wahai ahlul bait, yaitu istri seseorang adalah ahlu baitihi. Istri seseorang adalah keluarganya. Maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara ahlul bait Nabi adalah istri-istri Nabi. Kemudian di antara ahlul bait Nabi adalah Bani Hashim. Terlebih lagi Bani Abdul Muttalib. Bani Abdul Muttalib seperti Alu Abbas. Alu Abbas ahlul bait. Ahlul bait yaitu keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Sampai saya baca juga ada keluarga dari Abu Lahab. Abu Lahab kafir, tapi anak-anak aja yang masuk Islam. Dan ada keturunan dari Abu Lahab. Mereka juga ahlul bait. Dan di antara ahlul bait yang lebih spesifik adalah keturunan Hasan dan Husain. Anak-anak Nabi Fatimah, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga ahlul bait karena dari anaknya Abu Thalib. Abu Thalib ahlul bait. Mereka semua adalah Banu Abdul Muttalib, anak-anak Abdul Muttalib. Jadi Ahlul Bait maknanya luas, ya. Oleh karenanya semua mereka yang Ahlul Bait kita hormati karena adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau misalnya di mana ketemu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha hargai, kita berusaha melayani, kita berusaha karena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kakek mereka atau karena keluarga mereka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, leluhur mereka pernah berjuang dan kita mendapat hidayah karena leluhur mereka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika benar-benar mereka ada ahlul bait. Namun jika ahlul bait tersebut ternyata menyimpang, maka kita nasihati. Kita nasihati, ya, dengan cara yang baik, kita tegur dengan cara yang baik kalau mereka benar-benar ahlul bait. Tentunya di sana ada orang-orang yang ngaku ahlul bait namun tidak benar, seperti Daulah Fatimiyah, Al-Ubaidiyun. Al-Ubaidiyun yang sempat berkuasa di Mesir dari Tunis, kemudian berkuasa di Mesir sekitar 200 tahun lebih. Kemudian membunuhi kaum muslimin, membunuhi Ahlus Sunnah. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya nasab mereka tidak bersambung. Nasab mereka tidak bersambung. Betapa banyak orang ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait ternyata nasab mereka tidak bersambung. Maka ini
Meskipun ngaku Ahlul Bait tapi tidak ada kemuliaan bagi mereka karena mereka hanya ngaku-ngaku sebagai Ahlul Bait. Tapi jika seorang sudah pasti Ahlul Bait atau secara bukti mereka adalah Ahlul Bait, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan mereka bukan Ahlul Bait, maka kita menghormati mereka, menghargai mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka menyimpang maka kita tegur, bukan kita ikuti. Karena Ahlul Bait tidak maksum, yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya perlu ingatkan ini kenapa? Karena Syiah punya pandangan lain tentang Ahlul Bait. Pertama, Syiah memandang Ahlul Bait cuma mereka mengeluarkan istri-istri Nabi di Ahlul Bait. Mereka mengeluarkan istri Nabi di Ahlul Bait. Sehingga mereka mencela Aisyah, mereka mengkafirkan Aisyah, mereka Aisyah berzina dan istri-istri Nabi mereka cela secara umum. Sehingga mereka mengeluarkan istri Nabi dari Ahlul Bait. Padahal istri Nabi termasuk apa? Ahlul Bait dengan nas dari Al-Quran dalam surat Al-Ahzab. Mereka memandang Ahlul Bait khususnya cuma keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mereka juga lebih memperhatikan terhadap keturunan Husain, bukan keturunan apa? Hasan. Ini kesalahan dari Syiah Rafidhah membatasi Ahlul Bait atau mengeluarkan sebagian Ahlul Bait seperti keluarga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka kata mereka dengan dalil ini, mereka salah paham kata mereka bahwasanya di antara sumber hukum ikut Al-Qur'an dan harus ikut Ahlul Bait. Harus ikut Ahlul Bait. Jadi beragama harus lewat Ahlul Bait. Ini kedustaan besar karena tidak ada dalilnya. Dalil yang mereka sebutkan semuanya dhaif. Hadis ini sahih, tidak menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Ahlul Bait. Rasulullah hanya mengingatkan untuk hormat sama Ahlul Bait. Yang Rasulullah suruh pegang teguh Al-Qur'an saja, paham? Kata Rasulullah sallam, "Khudzu bi kitabillah wastamsiku bihi." Pegang Al-Qur'an dan pegang erat-erat, amalkan. Adapun Ahlul Bait, udzakirukumullah fi ahli baiti. Perhatikan Ahlul Bait, hormati Ahlul Bait. Rasulullah tidak suruh mengatakan apa yang dikatakan oleh mereka maka jadi hujjah. Adapun orang Syiah mengatakan kalau beragama harus lewat jalur Ahlul Bait. Kalau tidak lewat jalur Ahlul Bait maka ini tidak sah agamanya atau kurang. Sehingga mereka punya agama sendiri terkait Ahlul Bait. Zikir-zikir Ahlul Bait, keyakinan Ahlul Bait. Sehingga mereka inilah agama yang benar, Al-Quran dan Ahlul Bait. Kita bilang enggak ada dalilnya dan ini dibantah oleh dalil yang lain. Buktinya Nabi SAW di zaman Rasulullah SAW mengirim para dai bukan Ahlul Bait. Rasulullah kirim Mu'adz ke Yaman. Yaman bukan Ahlul Bait. Mu'adz bukan Ahlul Bait, bukan Bani Hashim. Dikirim berdakwah di Yaman. Mus'ab bin Umair bukan Bani Hashim, dari Bani Abduddar. Mus'ab bin Umair yang dikirim ke Madinah berdakwah sehingga penduduk Madinah seluruhnya masuk Islam. Dengan dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Dan para sahabat berdakwah kemana-mana. Ibnu Mas'ud berdakwah di Kufah. Tapi bukan Ahlul Bait, dari Bani Hudzail. Kenapa membatasi Islam harus dari Ahlul Bait? Faham? Ini khurafatnya orang Syiah. Islam harus di Ahlul Bait. Dari mana dalilnya? Rasulullah aja mengirim Rasulullah sahabatnya ribuan. Yang Ahlul Bait cuma berapa? Cuma sedikit. Terus mereka berdakwah di mana-mana dakwanya enggak benar. Ini adalah kebohongan semata. Yang kedua, Ahlul Bait juga macam-macam. Lihatlah Bani Al-Abbasiyun, dinasti Abbasiyah, Ahlul Bait, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Kan kita sudah cerita bahwa dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, setelah Khulafaur Rasyidin selesai, kemudian Bani Umayyah, mulai dari Muawiyah. Kemudian Muawiyah, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian anak-anaknya mulai Abdul Malik bin Marwan, kemudian anaknya sampai 90 tahun Bani Umayyah. Bani Umayyah bukan Ahlul Bait, dari Umayyah bin Abdi Syams. Utsman di antaranya Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah gugur atau hancur, diganti dengan apa? Bani Al-Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah maksudnya apa? Dinasti Abbasiyah maksudnya keturunan Abdullah bin Abbas, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu keturunan Ahlul Bait. Karena Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, Ahlul Bait. Makanya ketika ketika musim kemarau di zaman Umar bin Khattab, Umar minta doa dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kata Umar, kalau kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kemarau, maka kami minta doa kepada Rasulullah sallam. Al-an natawassalu bi ammi nabiyyika. Maka sekarang kami minta doa dari paman nabimu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib berdoa kemudian turun hujan. Al-Abbas paman Nabi. Dan dia Ahlul Bait. Keturunannya Bani Abbasiyah. Dan Bani Abbasiyah semuanya Ahlu Sunnah. Bani Abbasiyah menghormati Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Mereka memuliakan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Makanya kalaupun kita mengatakan kita ngalah, kita bilang taib, agama harus Ahlul Bait. Ahlul Bait yang mana? Ahlul Bait ada yang Syiah, ada yang Ahlu Sunnah. Dan macam-macam. Ada yang Sufi.
Terus Ahlul Bait yang mana? Ini tidak benar. Yang benar berpegang teguh sumber hukum hanyalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya dalam buku usul fikih enggak ada sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait enggak bisa jadi kaidah. Ahlul Bait ini macam-macam masalahnya. Mau Ahlul Bait yang mana? Tapi kalau Al-Quran, Sunnah, Qiyas itu kaidah sumber hukum. Maka Syiah ingin menjadikan bahwasanya sumber hukum adalah jalan Ahlul Bait dan ini tidak benar karena tidak ada dalilnya dan Ahlul Bait juga Ahlul Bait yang mana? Betapa banyak Ahlul Bait menghormati Abu Bakar, Umar dan Utsman. Di antaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya Ibnu Abbas begitu menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Di antaranya Umar ketika berselisih dengan Muawiyah. Apakah Ali ketika berselisih dengan Muawiyah? Ali Ahlul Bait. Apakah Ali pernah berkata, "Wahai, ngapain kalian melisih aku? Aku Ahlul Bait, agama harus lewat aku." Ali enggak pernah ngomong demikian. Ini khurafatnya orang-orang apa? Rafidhah. Taib, jadi intinya pembahasan hadis ini maksudnya ketika Rasulullah SAW akan meninggal dunia, maka beliau kasih wasiat. Dan wasiat ini kita ingat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau kita ketemu ada keluarga Nabi, kita hormati, kita hargai. Karena ini wasiat Nabi SAW. Datang suatu zaman di mana ada orang-orang anti Ahlul Bait. Seperti Nawasib. Nawasib itu anti Ahlul Bait. Ini sempat muncul terus kemudian sirna. Mereka membunuh Ahlul Bait, mereka menyerang Ahlul Bait, mereka musuh Ahlul Bait sehingga disebut kelompok Nawasib, yaitu alladzina yansibuna al-adawa, yang mengangkat permusuhan kepada Ahlul Bait. Tapi kelompok ini sudah sirna. Kemudian muncul yaitu sebagian orang-orang yang dimusuhi. Ada sebagian itu ada kawan dari Ahlul Bait, orang Palestina, dia sebutkan nasab dia, saya lihat nasab dia keturunan Husain, dia cerita, kakek kami dulu dimusuhi. Pernah ada satu masa kakek kami dimusuhi, dibenci, dihasati oleh sebagian orang. Terutama kepada pejabat-pejabat. Tidak suka ada orang keturunan Rasulullah karena orang akan hormat kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dimusuhi. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah enggak. Kalau kita tahu itu keturunan Rasulullah atau Ahlul Bait, maka hendaknya kita hargai. Tentu bukan berlebih-lebihan, bukan gulu. Kita menghormati sebagai seorang muslim lebih daripada orang muslim biasa. Karena mereka adalah Ahlul Bait dan itu adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka macam-macam ya tetap aja tidak boleh kita. Kalau mereka kurang ajar, kalau mereka tidak bisa. Ya, seperti kasus-kasus yang terjadi. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. An Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu qala ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Malik bin Al-Huwairits adalah sahabat yang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah sebelum perang Tabuk, kalau tidak salah sebelum perang Tabuk, yaitu perang Tabuk 9 Hijriah. Itu menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang berhijrah untuk belajar. Maka dia datang dengan teman-temannya para pemuda seumuran, yaitu seumuran. Mutaqarribin maksudnya umur kami mirip-mirip. Fa aqamna indahu 20 lailah, maka kami tinggal di Madinah selama 20 hari, yaitu belajar di Masjid Nabawi, dengar wajangan-wajangan Nabi, lihat tata cara salat Nabi dan seterusnya. Wa kana Rasulullah sallallahu rahiman rafiqan. Rasulullah sallallahu adalah orang yang sangat lembut dan sangat penyayang. Fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana. Maka Nabi menduga kami sudah kangen sama istri-istri kami. Sudah 20 hari pisah. Laki-laki kangen sama istri berapa hari pisah? Yang normal. Kalau tidak normal setahun dia nggak kangen ya. Tapi kalau normal ya harusnya ada yang bilang tergantung makanannya Ustaz. Kalau makanannya singkong terus mungkin sebulan oke. Kalau para sahabat dulu makanya kambing, mungkin onta, mungkin. Intinya mereka setelah 20 hari Rasulullah lihat mereka kangen. Maka mereka berkata, "Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana." Maka Nabi menduga kami sudah kangen kepada istri-istri kami, keluarga kami, anak-anak. Fasa'alana aman tarakna min ahlina. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang bagaimana kondisi keluarga kami, istri, anak-anak. Fa akhbarnahu, maka kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang kami tinggalkan gara-gara menuntut ilmu. Ini ada tentang rihlah, safar untuk menuntut ilmu, meninggalkan anak istri. Sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW. Ada yang berhijrah dengan keluarganya, ada yang cuma pergi untuk balik lagi. Seperti Malik ibn Al-Huwairits. Dan dia gampangannya mondok selama 20 hari.
yaitu di Masjid Nabawi, kemudian belajar selama 20 hari. Maka setelah Rasulullah melihat mereka sudah kangen, Rasulullah SAW pastikan gimana kabar anak istri, mereka udah cerita. Ya, kelihatan kan kalau cerita, semangat gini. Ya, Rasulullah bilang pulang. Rasulullah suruh apa? Pulang. Kata Rasulullah SAW, irji'u ila ahlikum. Pulanglah ke rumah keluarga kalian. Baliklah ke istri-istri kalian. Fa'aqimu fihim. Dan tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum. Dan ajarkanlah agama kepada mereka. Wa'muruhum. Dan perintahlah mereka. Wa sallu salatan kadza fi hini kadza, dan salatlah ini pada waktu ini. Wa sallu kadza fi hini kadza, salatlah itu di waktu itu. Itu dia ajarkan tentang waktu salat. Fa idza hadaratis salatu, kalau tiba waktu salat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang dari kalian kalau sudah tiba waktu salat untuk azan. Di tengah perjalanan hendaknya ada yang azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan yang jadi imam yang paling tua di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana para sahabat, mereka masih muda-muda dan mereka semangat menuntut ilmu meskipun harus meninggalkan anak istri. Dan Rasulullah SAW disebut oleh mereka rahiman rafiqan, sangat baik dan sangat lembut. Di antara bukti kebaikan dan kelembutan Nabi, yaitu Nabi perhatian terhadap mereka. Nabi melihat kondisi audiens, kayaknya kangen nih, sudah 20 hari, kayaknya apa? Kangen. Dan lelaki normal biasanya kangen ya. Udah 5 hari, 10 hari, apalagi 20 hari. Ya. Mereka di zaman tersebut tidak ada medsos, mereka udah kangen. Gimana lagi zaman apa? Sekarang terkadang seorang melihat yang tidak ingin dia lihat tapi terlihat, membuat dia rindu kepada keluarganya. Maka Rasulullah SAW perhatikan sisi ini. Maka Rasulullah SAW suruh mereka untuk pulang. Ya. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar di zaman khilafah Umar mengirim pasukan untuk perang sampai mereka lama. Suatu hari Umar jalan-jalan untuk tengok-tengok rakyat, tiba-tiba dia mendengar seorang wanita bersenandung di malam hari. Intinya mengatakan kalau bukan karena takut kepada Allah, ya Allah tentu kau akan melihat bahwasanya kasurku akan bergoyang, yaitu aku akan berzina. Kalau bukan karena takut kepada engkau. Ya. Allah habiba ulaibuhu, aku sedih karena tidak ada suami yang untuk aku bermain dengannya, yaitu namanya rindu. Maka Umar kaget melihat ada seorang wanita menyerukan kerinduannya dalam syair-syair. Maka Umar pun segera bertanya kepada putrinya Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhum atau radhiyallahu taala anhuma, kam aktsaru ma tasbiru almar'atu an zawjiha? Berapa lama wanita bisa bersabar ditinggal suaminya? Qalat sittatun aw arba'atu asyhur. Sittatu aw arba'atu asyhur. Kata Hafsah mungkin 6 atau 4 bulan. Faqala Umar la ahbisul jaysh akthar min hadha. Aku tidak akan menahan pasukan lebih dari 4 bulan. Maka setiap 4 bulan di rolling. Karena khawatir pasukan mungkin mereka sibuk dengan peperangan, tidak ingat istri, tapi istri yang ditinggal mikir apa? Suami. Itu zaman dulu tidak ada medsos. Zaman sekarang baru tinggal 1 jam sudah ditinggal seminggu. Apalagi masih bulan madu. Bahkan bulan bawang pun rindu, apalagi bulan madu. Oleh karenanya, ini harus diperhatikan bagaimana perasaan keluarga ketika ditinggal. Alhamdulillah sekarang ada sarana untuk komunikasi, telepon, sehingga istri tidak berpikir macam-macam, atau sehingga suami memperhatikan meskipun LDR. Meskipun apa? LDR. Oleh karenanya Rasulullah SAW sayang kepada para sahabat. Rasulullah SAW suruh mereka untuk pulang. Ya. Dan ini wasiat dari Nabi. Di sinilah ketika yang kita ambil dari bab ini, karena mereka ingin bersafar, pulang ke rumah mereka, maka Rasulullah kasih wasiat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pulanglah ke keluarga kalian, dan tinggallah bersama mereka, sudah lama berpisah. Ajarkanlah agama kepada mereka, perintah mereka. Itu wajib bagi kita untuk ngajarin agama bagi anak istri. Ajarin mereka agama, nasihati mereka, perintah mereka, larang mereka. Kemudian jangan lupa sholat. Sholat ini di waktu ini, sholat ini di waktu ini. Kalau kalian dalam perjalanan, jika tiba waktu sholat, hendaknya azan. Azan fungsinya diantaranya adalah untuk menunjukkan waktu sholat sudah masuk. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya yang jadi imam adalah yang paling tua di antara kalian. Tentu dalam hadis yang lain, wal ya'ummakum aqra'ukum li kitabillah.
Hendaknya menjadi imam adalah yang paling ngerti tentang Al-Quran di antara kalian. Tapi dalam hadis ini yang jadi imam hendaknya yang paling tua. Bagaimana kita mengkompromikan? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang jadi imam harusnya yang paling alim, yang paling ngerti, yang paling banyak hafalannya. Adapun hadis ini karena mereka ilmunya semua sama, mereka baru belajar 20 hari. Karena ilmu mereka semua sama, maka yang paling tua. Dan itu aturannya. Kalau yang paling hafal siapa nggak ada, maka yang paling pertama Islamnya siapa. Kalau nggak ada lagi yang paling tua. Maka patokan umur itu yang paling terakhir. Bukan yang paling pertama, yang paling tua siapa jadi imam. Lalu nggak punya hafalan, repot. Ya. Dan saya sering sampaikan bahwasanya menjadi imam adalah bukan masalah pekewu-pekewu. Seorang berusaha untuk jadi imam. Karena ini adalah beribadah. Ketika kita beribadah, berusaha imam kita yang terbaik. Kalau imam kita yang terbaik, maka itu lebih afdal. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, semakin afdal imam, semakin baik bagi jamaah. Dan Rasulullah mengatakan, wal ya'ummakum aqra'ukum li kitabillah. Dan jadi imam adalah yang paling qari, yang paling ngerti Al-Quran. Dan di zaman para sahabat, kalau disebut qari, itu ahli Quran dan ahli fikih, ngerti. Karena para sahabat dulu ketika belajar Al-Quran, mereka sedikit-sedikit. Tidak lewat 10 ayat, kecuali mereka sudah paham maksudnya apa, tafsirnya apa, baru mereka tambah 10 ayat berikutnya, 10 ayat berikutnya. Sehingga kalau dikatakan mereka qurra, ahli baca Quran bukan sekedar hafalan doang, bukan cuma bacaan doang, tapi mereka ngerti isinya. Sehingga terkumpul pada mereka hafalan dan juga ilmu tentang Al-Quran. Intinya maksud jadi wal ya'ummakum akbarukum, yang jadi imam adalah yang paling tua karena waktu itu umur mereka semua ilmu mereka semuanya sama, sehingga yang jadi patokan adalah umur. Adapun kalau ilmunya berbeda, ada yang lebih hafiz, maka hendaknya dia yang menjadi imam. Tapi ini wasiat kepada orang yang hendak bersafar. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan dalam hadis ini, seorang pengajar harus mengerti tentang audiens ya. Gimana kondisi, gimana keluarga. Kalau raut wajahnya berubah, tanya kenapa, ada apa ya. Harus ngerti kondisi audiens ya. Karena mereka belajar. Jangan dipaksa, ternyata mereka tidak mampu karena pikiran kemana-mana. Makanya Rasulullah tidak hanya perhatikan mereka karena mereka berpikir, Rasulullah juga memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Maka Rasulullah suruh pulang. Belajar semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Hadis berikutnya, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dzantu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil umrah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku minta izin kepada Nabi untuk umrah. Fa'adzina, maka Rasulullah izinkan untuk umrah. Wa qala, kemudian Rasulullah berkata, la tansana ya ukhayya min du'aika. Wahai saudaraku, dan Rasulullah menggunakan isim tasghir yaitu ukhayya. Ukhayya itu kalau orang Arab ditasghirkan bukan akhi, ukhayya, seperti ibni bukan ibni, bunayya ya. Ini metode orang Arab untuk menunjukkan kasih sayang. Dipanggil dengan isim tasghir. Ini istilah kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi kadang disingkat, kadang ditasghirkan. Seperti Aisyah kadang dipanggil Aisyu, disingkat, huruf ta marbutonya dihilangkan. Ini metode orang Arab. Seperti Abdullah kadang dipanggil Abudi. Harusnya Abdullah tapi apa? Abudi. Abdurrahman dipanggil Duhman ya. Kalau Pak Jo. Jadi orang Arab dahulu mereka kalau manggil menyingkat itu untuk kasih sayang atau memperkecil atau isimnya misalnya akhi jadi ukhayya, ibni jadi bunayya. Seperti kata Nabi Nuh kepada anak, ya bunayya arkam ma'ana. Di sini Rasulullah karena sayang kepada Umar, Rasulullah tidak mengambil ya akhi. Rasulullah memanggilnya ukhayya, yaitu saudari kecilku. Kalau bahasa Arab artinya, ya wahai saudari kecilku, wahai adikku. Padahal bukan hubungan saudara dengan siapa? Umar, tapi ini kasih sayang Nabi. Kata Rasulullah, janganlah kau lupa wahai saudaraku untuk mendoakan aku. Faqala kalimatan ma yasuruni anna li biha ad-dunya. Maka Rasulullah mengucap satu perkataan yang aku tidak ingin ditukar dengan dunia. Wa fi riwayatin qala, dalam riwayat yang lain Rasulullah berkata, asyrikna ya ukhayya fi du'aika. Sertakanlah aku dalam doamu. Itu kalau kau doa untuk dirimu jangan lupa doain aku. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Hadis ini sanadnya lemah. Karena ada perawi yang bermasalah dan didhaifkan oleh para ulama. Kemudian para ulama membahas apakah hukum meminta doa kepada orang lain.
Secara umum para ulama sepakat ijma boleh minta doa kepada orang lain. Seperti dalam Al-Qur'an, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Berkata anak saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada Nabi Yakub, wahai ayah kami, doakan kami, sungguhnya kami bersalah. Qala sa'astaghfiru lakum rabbi, ya. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mohon ampunan buat kalian. Di sini bagaimana anak-anak minta doa kepada orang tua. Demikian dalam hadis Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW sebutkan tentang Uwais Al-Qarani yang Rasulullah mengatakan dia doanya dikabulkan karena dia berbakti kepada ibunya dan dulu punya penyakit kemudian sembuh. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, "Fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al." Wahai Umar, kalau kau mampu dia doakan ampunan buat engkau maka lakukanlah. Akhirnya Umar selalu mencari ketika di zaman kekhilafan Umar terjadi banyak peperangan, ada amdad min ahli Yaman, ada pasukan tambahan dari Yaman. Setiap datang dari Yaman Rasulullah tanya, "Afikum Uwais? Ada Uwais enggak?" Oh enggak ada. Datang lagi pasukan tambahan, ada Uwais, sampai ketemu Uwais. Kamu adalah Uwais, kamu dari Qoron, kamu begini. Saya minta doa agar kau mohon ampunan buatku. Ya, ini dalil bahwasanya Umar minta doa kepada siapa? Uwais Al-Qarani. Bahkan minta doa kepada orang yang secara derajat di bawah. Tetapi Uwais Al-Qarani punya istimewaan, itu doanya mudah dikabulkan. Demikian dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, dakwatul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Seorang yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib itu tidak di depan temannya. Dia berdoa ketika sedang bersendirian, doain temannya ketika salat malam. Mustajabah, doa seperti ini bi dhahril ghaib, mendoakan saudaranya tidak di depan saudaranya, adalah dikabulkan. Inda ra'si malakun muwakkalun. Ketika dia berdoa ada malaikat yang diutus di kepalanya. Kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka berkatalah malaikat tersebut, amin. Semoga dikabulkan. Walaka bimithl, dan semoga engkau juga mendapatkan seperti yang kau doakan buat dia. Makanya sebenarnya mengatakan kalau kau ingin doamu dikabulkan, kau punya cita-cita tertentu, doakan buat saudaramu. Karena kalau kau doakan buat saudaramu, malaikat yang doakan antum. Doakan antum ya. Misalnya antum ingin sembuh penyakit, antum doain, ya Allah sembuhkanlah si fulan dari penyakitnya. Maka malaikat juga berkata, semoga kau juga disembuhkan apa? Penyakitmu. Paham? Kalau ingin rezeki lapang, ya Allah lapangkan rezeki si fulan. Dengan doa yang tulus, malaikat berkata, semoga kau juga rezekimu dilapangkan. Kalau ingin bahagia, ya Allah jadikanlah rumah tangga saudaraku penuh dengan kebahagiaan. Allah, malaikat berkata, semoga kau juga bahagia. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh minta doa kepada orang lain. Oleh karenanya boleh minta doa kepada orang lain. Terutama hadis ini dhaif ya. Namun sebagian ulama menjadikan dalil seperti Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mereka memandang hadis ini bisa dijadikan hujjah, dan Umar ingin umrah. Dan ketika umrah dia akan pergi ke tempat yang mulia. Pertama dia musafir dan dia akan berdoa di depan Ka'bah, maka Rasulullah mengatakan sertakanlah aku dalam doamu. Intinya kita boleh minta kepada orang lain untuk mendoakan kita. Namun yang perlu diperhatikan, jangan menjadi kebiasaan. Jangan menjadi kebiasaan. Dan kita tidak minta kepada setiap orang doain saya. Dia mungkin tidak kenal kita, dia ngapain doain kita? Ya. Sehingga karena meminta doa termasuk dari meminta-minta, maka hukum asalnya meminta-minta itu tercela, tidak baik. Tetapi dibolehkan kalau tidak terlalu banyak. Kalau sering-sering tidak ada faedahnya. Ya. Sedikit-sedikit doain saya, minta doa, enggak. Tapi sesekali kita ada keperluan, sesekali ada teman dekat kita yang kita kenal, kita minta doakan, maka itu tidak mengapa dan tidak dilarang. Meskipun dari orang yang lebih utama kepada yang tidak utama. Seperti hadis Rasulullah minta kepada Umar jika hadis tersebut sahih. Atau Umar kepada Uwais Al-Qarani. Padahal lebih tinggi siapa? Umar daripada Al-Qarani. Ya, karena Uwais Al-Qarani mudah dikabulkan doa. Makanya kalau kita pas lagi safar, lagi haji, ada yang bilang doain saya, ya kita enggak apa, ya insya Allah saya doain dia. Kita bantu doain dia. Karena kalau kita doain dia di depan Ka'bah atau di Arafah, malaikat juga bilang semoga kau juga dapat, semoga kau juga dapat. Sebenarnya kita mendoakan orang, sebenarnya kita mendoakan diri sendiri. Bedanya kalau kita doain orang, kita doakan, tapi yang doain kita malaikat. Lebih afdal mana, doa antum atau doa malaikat? Oleh karenanya doain aja, doain orang. Insya Allah malaikat juga mendoakan kita. Namun saya katakan hadis ini hadis yang lemah.
Namun ada dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan bolehnya meminta doa. Kita lanjutkan. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar, anna Abdullah bin Umar kana yaqulu li rajul idza arada safaran. Adalah Ibnu Umar berkata kepada seorang jika hendak safar, udunu minni hatta uwaddi'aka. Dekatlah kepadaku, aku akan memberikan kalimat perpisahan. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'una, sebagaimana Rasulullah sallallahu memberikan kalimat perpisahan ketika akan melepaskan orang yang bersafar. Fayaqul, maka Rasulullah berkata dalam doa kepada orang yang hendak bersafar, astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu, dan akhir dari amalmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini doa sunnahnya. Kalau orang bersafar kita doakan dia dengan tadi, astaudi'ullaha, aku titipkan kepada Allah. Apa yang dititipkan kepada Allah? Dinak, agamamu. Wa amanatak, dan amanahmu, wa khawatima amalik. Dan penutup amalmu. Jadi bukan sunnah fi amanillah. Fi amanillah doa boleh, tapi bukan sunnah. Maka mulai sekarang berusaha diganti. Jangan fi amanillah. Fi amanillah bagus. Itu tapi doa bukan sunnah. Hanya sekedar boleh. Karena kita boleh berdoa dengan lafal apa saja. Tapi yang jadi masalah orang sekarang semuanya fi amanillah. Karena itu dihafal mudah. Sementara doa yang panjang tidak hafal. Berarti doanya seperti doain doa yang agung. Kalau fi amanillah hanya semoga dijaga oleh Allah. Dia lebih umum. Tapi kalau ini astaudiullah, aku titipkan kepada engkau. Karena kau akan pergi. Siapa tempat aku menitipmu? Tidak ada tempat yang terpercaya untuk menitip engkau kecuali Allah. Apa yang dititipkan? Agamamu. Kenapa ketika safar orang banyak bermaksiat? Ketika sendirian, ketika di hotel, tidak tahu bermaksiat, tidak ada teman. Entah kemana. Agama orang bisa berubah ketika bersafar. Makanya para ulama menyebutkan di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ketika digoda oleh Imra'atul Aziz yang konon namanya Zulaikha, di antaranya bahwasanya Yusuf orang asing. Sehingga kalau dia maksiat enggak ada yang mencelanya. Beda kalau maksiat di kampung. Makanya orang bilang kalau mencuri jangan di kampung, mencuri di kampung sebelah. Karena kalau di kampung dimarahin sama ketahuan repot. Jadi orang kalau di luar jauh dari keluarganya, potensi dia bermaksiat semakin kuat. Maka perlu agamanya dijaga. Baik, kita hafalkan doanya astaudiullaha. Astaudiullaha. Dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Kalau banyak astaudi Allah dinakum wa amanatukum wa khawatima amalikum. Satu orang tadi. Baik. Amanah maksudnya yaitu bisa jadi dia tafsirkan ketika seorang sedang bersafar dia melakukan muamalah dengan orang, hendaknya dia amanah. Entah jual beli, entah ada rapat, entah pertemuan orang, maka dia hendaknya amanah. Ada yang mengatakan amanah yaitu jaga pandanganmu karena pandangan amanah, pendengaran amanah, ucapanlah amanah. Maka seorang ketika bersafar dia lebih mawas diri karena potensi dia untuk bermaksiat lebih besar. Kemudian khawatima amalik, penutup amalmu karena betapa banyak orang meninggal dalam safar. Betapa banyak orang meninggal dalam apa? Safar. Safar tidak kembali lagi, meninggal di tengah perjalanan. Dan betapa banyak orang meninggal dalam kondisi bermaksiat. Dia lagi di kamar, tahu-tahu digoda oleh cewek, berzina, kemudian meninggal dunia. Lagi di kamar, kemudian dia buka HP atau laptop, nonton yang tidak-tidak, kemudian meninggal dunia. Godaan macam-macam. Ketika sedang safar. Kalau dengar cerita banyak sekali potensi untuk bermaksiat luar biasa. Godaan datang tiba-tiba. Terkadang ada hotel yang kurang ajar, mengganggu ya. Saya cerita ini ketika ada kawan di hotel, tahu-tahu pagi-pagi bilang, Ustadz, tadi malam ada kuntilanak datang di hotel, di kamar. Jam berapa? Sekitar jam 3 pagi, kuntilanak. Loh, kok bisa? Iya, tiba-tiba ada cewek pelacur, dia bilang kuntilanak. Datang jam 3 bawa aplikasi, ketuk pintu, Bapak pesan saya, ini aplikasinya ada nomor, subhanallah, diketuk jam 3 malam, entah kerjasama dengan siapa, khawatir kerjasama dengan orang hotel ya. Bagaimana dia tahu kamarnya, kemudian enggak ada aplikasi, baru tahu diketuk. Orang jam segitu bisa berubah pikiran, apalagi jauh dari istri. Bahaya ya. Alhamdulillah waktu kawan-kawan bertiga sehingga iman kuat karena 3 orang. Kalau sendiri bisa goyang. Kadang-kadang ditelepon, Bapak mau pijit, kita siapkan tukang pijit khusus. Namanya orang musafir, potensi maksiat besar.
dan bisa meninggal ketika sedang safar dan ketika bermaksiat. Maka perlu doa khusus agar dijaga jangan sampai meninggal dengan amal yang buruk. Maka Nabi mengatakan wa khawatima amalik. Semoga Allah menutup amalmu dengan amal yang baik. Ini bahaya. Maka kita perlu doakan anak kita, istri kita, suami kita, siapapun yang hendak pergi atau pergi jauh, maka kita doain karena ketika safar ada potensi bermaksiat. Saya masih ingat teman saya sudah meninggal dunia, dia cerita. Saya sering cerita ini. Saya waktu pulang dari kerja di luar negeri, kemudian mereka mampir suatu kota terkenal, saya tidak ingin sebut namanya. Waktu itu ada promo waktu itu. Promo berzina dengan 13 wanita dengan harga sekian ribu dolar, murah. Maka temannya bilang, ayo kapan lagi kita nih? Kapan lagi nih? Enggak dapat. Indonesia enggak bisa hadirkan 13 wanita dari 13 negara. Dan cuma sekian ribu dolar, murah. Bagi dia murah. Dia bilang, saya goyang juga Ustaz. Goyang juga. Akhirnya saya bilang, enggak, teman saya masuk. Adapun teman kawan ini tidak. Maksudnya, namanya orang lagi safar, potensi maksiat itu besar. Maka perlu didoakan. Agar dijaga agamanya, agar dijaga matanya, pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, agar dijaga amanahnya, agar dijaga jangan sampai dia su'ul khotimah, tapi husnul khotimah. Tapi kita masuk pada hadis terakhir dari bab ini. An Abdullah bin Yazid al-Khatmi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu idza arada an yuwaddi al-jaisha, Rasulullah sallallahu kalau hendak ingin memberi kalimat kata-kata perpisahan kepada pasukan perang, beliau berkata, Astaudi'ullah dinaka wa amanataka khatima a'malikum. Astaudi'ullah dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini kalau yang dilepasin banyak orang. Maknanya sama. Aku titipkan kepada Allah agama kalian, amanah kalian, dan penutup amal kalian. Semoga husnul khatimah. Baik, masih ada satu terakhir. Wan Anas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah inni uridu safaran. Ya Rasulullah, aku ingin bersafar. Fazawwidni, berilah bekal kepadaku, nasihat. Faqala zawwadakallahu taqwa, semoga Allah menambah engkau ketakwaan. Wa qala zidni, tambah lagi doa ya Rasulullah. Wa ghafara dzambak, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Qala zidni, tambah lagi ya Rasulullah. Qala wa yassara lakal khair haitsu ma kunt, dan Allah semoga mudahkan kebaikan dimanapun engkau berada. Ini di antara doa selain tadi astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik, kita juga mengatakan zawadakallahu taqwa wa ghafara dzambak wa yassara laka al khair haitsu kuntum atau haitsu kunta. Ini juga doa kepada orang yang ingin bersafar. Kita gabungkan dua hadis ini. Maka kalau ada yang bersafar kita baca apa? Astaudiullah dinak wa amanatak wa khawatim amalik. Kemudian apa? Zawadakallah taqwa wa ghafara dzambak wa yassara lakal khaira haitsu kunta, atau haitsu ma kunta. Maka dengan doa ini kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita berpaling dari fi amanillah dengan doa-doa ini. Ustaz susah move on, bukan susah move on, enggak tahu bahasa Arab masalahnya. Sekarang orang tinggal kopas, tinggal langsung keluar ya. Tapi kalau kita ketik rasanya indah, kalau kita ketik satu-satu, Masya Allah ya. Merasa benar-benar mendoain, bukan cuma sekedar apa? Kopas. Tapi mulai pindah kepada doa, fi amanillah tetap boleh, karena fi amanillah adalah doa secara umum, dan boleh kita mendoakan secara umum, tapi doa terkait dengan sunnah Nabi itu lebih baik ya. Adapun musafir berkata kepada orang yang tinggal, astaudiukumullah allati la tadhi'u wada'i'u. Itu kalau musafir kepada orang yang ditinggalkan. Adapun kepada orang musafir tadi dua doa yang sudah kita sebutkan. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada bab berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.